Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu kita tiada, nama dan kisah tidak lagi ditentukan oleh diri kita sendiri. Jika baik, maka akan dikenang dengan kebaikan, pun sebaliknya. Lalu bagaimana tips menjadi pribadi yang baik dan akan dikenang dengan kebaikan? Pemirsa, di studio telah hadir Ustadz Ajis Ali yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu menjadi manusia yang dikenang dengan kebaikan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. 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 Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Hidayah, Desa Dungalio, Kecamatan Dungalio, Kabupaten Gorontalo, dan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Uswatun Hasanah, Desa Bongomeme, Kecamatan Dungalio, Kabupaten Gorontalo. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Ustadz, sering saya merenung Ustadz, jika saya meninggal kira-kira apa yang dikenang dari diri saya. Dan ini sangat relate dengan tema kita pada hari ini. Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, makasih Umi Nita Konita ya. Ibu sekalian, pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa yang bisa dikenang orang pada kita setelah kita meninggal nanti? Ada peribahasa bahasa Indonesia, kalau gajah mati yang ditinggalkan gading. Ya kan? Ya. Manusia mati meninggalkan nama. Nama maksudnya apa? Nama baik, reputasi, ya kan Ibu? Nah, oleh karenanya tema ini menjadi penting agar nanti bahkan sejak kita masih hidup pun insya Allah orang tetap akan merindukan kita. Karena ada jenis manusia yang kalau dia ada menggenapkan. Kalau dia tidak ada, mengurangi. Iya kan? Kalau belum ada dia, acara belum bisa dimulai. Begitu. Ya itu? Kegiatan belum bisa diselenggarakan, rapat belum bisa dilakukan. Tapi kalau dia ada, semua menjadi sempurna. Sebaliknya ada jenis manusia yang kalau dia ada justru mengurangi. Kalau dia ada justru lebih, kalau dia tidak ada justru lebih baik. Begitu kan? Nah, jadi kita tinggal memilih mana kita ini mau masuk di golongan manusia yang mana. Nah, apalagi setelah kita meninggal nanti, ibu dan bapak. Berkenaan ibu-ibu sekalian, berkenaan dengan ini, Imam Ali karramallahu wajha radhiyallahu ta'ala anhu, sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menantu beliau, itu satu dari Khalifah Rashidah. Itu satu dari Khulafaur Rasyidin yang 4 itu, beliau adalah salah satunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu pernah mengatakan dalam satu pidato, beliau mengatakan, wahai anak Adam, engkau dilahirkan oleh ibumu dalam keadaan menangis. Semua kita waktu lahir menangis, toh? Waladatska ummuka ya ibna adama bakia. Engkau menangis saat ibumu melahirkanmu. Wan nasu haulaka yadhakuna surura. Padahal orang di sekitarmu menyambut kehadiranmu dengan gembira, dengan tawa bahagia. Waktu kita lahir menangis, ya kan? Orang justru menanti kehadiran kita dalam keadaan gembira, bahagia. Maka Imam Ali mengatakan, sebelum kematianmu, ya kan? Beliau mengatakan, fa'mal li nafsik. Berbuatlah kebaikan, beramallah, gitu, sebanyak mungkin untuk dirimu. Maksudnya jadilah kalian orang baik, banyaklah beramal soleh, ya, taatlah beribadah,
kepada Allah maupun kepada sesama. Lakukan amal-amal sosial. Tunjukkan bahwa dirimu itu baik karena Allah, bukan karena manusia ya. Supaya apa? Antakuna idza baku fi yaumi mautik dahikan masrura. Pada saatnya nanti engkau mati, engkau meninggal dunia dalam keadaan semua menangisi kepergianmu, padahal engkau pergi menghadap Allah dalam keadaan tersenyum bahagia. Masya Allah. Jadi Kebalikannya. kita boleh datang dalam keadaan menangis, orang-orang menyambut kehadiran kita dalam keadaan tersenyum bahagia, tapi berusahalah pulang dalam keadaan tersenyum bahagia, ya. Dan orang di sekitar kita justru menangisi kepergian kita. Oleh karena kita dikenang sebagai orang baik. Masya Allah. Subhanallah. Kira-kira begitu Umi Nita Konita, bahwa kalau mau dikenang sebagai orang baik, yang paling penting itu beramalah karena Allah, bukan karena ingin dinilai sebagai orang baik. Karena kalau kita ingin beramal karena ingin dinilai sebagai orang baik, pertama amalan itu nol di mata Allah, karena amalannya bukan karena Allah. Ya. Jadi pahalanya kita tidak harap dari Allah, daripada orang yang kepada mereka kita Berbuat. karena mereka kita beramal. Dan yang kedua, sudah ditolak amalan begitu, perbuatan baik itu pun oleh Allah ini dimurkai. Jadi syarat pertama menjadi orang baik, syarat pertama dan paling utama adalah beramal, berbuat baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya? Nah, pada saat itu nanti orang-orang akan mengenang kepergian kita dalam keadaan bersedih. Ada satu lagi, seorang pujangga Mesir yang bernama Imam Syauqi, atau penyair yang bernama Ahmad Syauqi, dia pernah mengatakan begini. Dia pernah mengatakan, sesungguhnya hidup ini hanyalah beberapa menit dan detik saja. Hidup ini, ibu-ibu sekalian, tidak lama. Ya kan? Hanya kumpulan detik menjadi menit. Lalu seterusnya menit, jam, hari, pekan, bulan, tahun. Dan dengan tahun itulah kita menyebut umur kita. Berarti umur kita ini, hidup kita ini hanya kumpulan detik dan menit. Ya kan? Maka Ahmad Syauqi mengatakan, pujangga dari Mesir itu mengatakan, Innal hayata daqaika wa thawani. Sesungguhnya hidup ini hanyalah menit dan detik saja. Singkat sekali, maksudnya itu gambaran betapa singkatnya hidup ini, tidak lama, ibu-ibu sekalian ya, tidak lama. Ya, maka beliau mengatakan farfa' li nafsik, maka tinggikan kenanganmu, tinggikan sebutan untukmu. Farfa' li nafsik dzikraha min qabla mautika dzikraha fa dzikru lil insani umran tsani. Karena kenangan bagi manusia itu laksana umur kedua. Rupanya kita ini ada umur kedua. Umur pertama saat kita masih hidup ini, umur kedua pasca kita meninggal nanti. Umur kedua maksudnya kita boleh tidak ada, kita boleh sudah meninggal, sudah lama dimakamkan, tapi orang akan mengingat-ingat kita, mengenang-enang kita karena kebaikan-kebaikan itu, ya kan? Dan terasa karena kenangan itu, diingat-ingat orang dengan segala kebaikan kita yang kita tinggalkan, itu terasa seperti seolah-olah kita masih hidup, ibu-ibu sekalian. Fadzikru lil insani umran tsani. Karena kenangan, diingat-ingat orang pada kebaikannya, itu adalah laksana umur kedua. Kira-kira begitu gambarannya. Mungkin ada tips atau motivasi Ustadz agar kita tetap konsisten dan istiqomah dalam kebaikan. Berbuat baik itu gampang. Menjadi orang baik itu gampang. Gampang sekali. Saya tanya, ibu-ibu susah jadi orang baik tidak? Tidak tak? Nah, konsisten, istiqomah menjadi orang baik itu yang sulit ya. Iya. Terus dalam kebaikan. Sama dengan kalau saya tanya, ibu, sholat itu mudah atau gampang? Mudah atau sulit? Mutabiyah itu mudah kan? Paling lama 7 menit lah ya. Umumnya orang 5 menit. Ada yang bahkan cuma 3 menit sudah den doa. Gitu? Sudah singkat waktunya. Wow, gerakannya begitu-begitu saja kan? Takbiratul ihram diawali, lalu kemudian diakhiri dengan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Mudah atau sulit? Apa yang sulit di sholat? Terus sholat itu yang sulit. Ya? Subuh itu gampang tidak? Gampang. Terus sholat subuh itu yang susah ya? Ibu taat pada suami itu gampang atau susah?
Gampang-gampang susah. Ini tanda-tanda ini. Berbuat baik kepada suami, berbakti kepada suami, berbuat baik kepada anak-anak, keluarga gampang. Yang sulit itu adalah mempertahankan perbuatan baik itu. Jadi yang paling penting adalah niatkan perbuatan. Kalau ditanya, ada tips enggak? Maka tips yang paling utama adalah beramallah, berbuat baiklah kepada siapa saja karena Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menikmati perbuatan itu. Kalau kita berbuat baik untuk manusia, siap-siap kita kecewa. Betul. Karena kalau kita berbuat baik karena manusia, secara tidak langsung kita itu biasanya punya keinginan untuk dibalas perbuatan itu. Ya kan? Berbuat dengan pamrih maksudnya. Ya? Sehingga banyak istilah yang keluar, air susu dibalas air tuba. Padahal kita tidak perlu balasan dari manusia. Kita tidak perlu orang mengenang. Memang Nabi pernah mengatakan begini. Uzkuru mahasina mautakum. Ingat-ingatlah kebaikan orang yang sudah meninggal. Jadi orang meninggal itu dikenang pada kebaikannya. Dan itu perintah Nabi. Ya. Kata kerja perintah, ingat-ingatlah kalian atas kebaikan orang yang sudah meninggal. Jangan mengingat-ingat kejahatan keburukannya. Tapi itu pasca kematian kita. Saat kita masih hidup, kita berbuat baik bukan karena manusia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa menikmati setiap perbuatan baik. Ibu sekalian, berbuat baik, beribadah, taat, melaksanakan kebajikan pribadi maupun sosial, ikhlas karena Allah, itu betapa nikmatnya. Kita tidak berharap orang menilai. Besar kecilnya perbuatan kita bermanfaat, kecil atau banyak bermanfaat kepada manusia, itu kita tidak berharap penilaian orang. Tapi semua kita tahu ya bahwa balasan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berusaha kita konsisten. Jadi setelah niat karena Allah, ya, maka percayalah ibu-ibu sekalian, setelah kita niat berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala, maka berusaha kita konsisten dengan perbuatan baik itu. Karena sekali lagi, yang sulit itu bukan menjadi orang baik, yang sulit itu memang terus-menerus menjadi orang baik. Nanti berkembang berikutnya Umi Nita tips-tips selanjutnya kalau mau silahkan. Kadang Ustaz, di awal itu ikhlas, niat karena Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata penerimaan dari seseorang yang kita berbuat baik kepadanya justru membuat kita, oh ternyata begini ya. Kira-kira bagaimana Ustaz? Dan disitulah peluang. Peluang siapa? Peluang syaitan. Peluang lati. Lati itu bisa masuk membisikkan, ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu syaitan penggoda, dia datang kepada kita, ya, membisikkan godaan-godaan, kejahatan-kejahatan dalam dada kita. Ketika kita berbuat baik dan orang yang kepadanya kita berbuat baik justru membalas perbuatan itu dengan kejahatan. Maka di situ pintu masuk syaitan untuk menggoda kita agar kemudian amal yang kita sudah lakukan itu menjadi nol di mata Allah. Karena tadinya kita ikhlas karena Allah, beralih menjadi benci kepada orang yang kita berbuat baik kepadanya, yang balasannya justru perbuatan jahat. Dia mau balas kebaikan kita dengan kebaikan yang sama, bahkan mungkin lebih banyak dari kebaikan yang pernah kita lakukan, itu bisa saja terjadi. Tapi kita jangan pernah berharap. Berharap kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar tetap kita bisa menikmati amal kebaikan itu, maka sekali lagi jangan pernah berharap kepada manusia untuk memberi penilaian. Ya toh? Mereka membalas kebaikan kita dengan kebaikan yang sama atau kebaikan kita dengan kejahatan, itu urusan dia. Urusan kita bukan dengan dia, urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa tetap enjoy beramal soleh, menikmati perbuatan baik kita. Insyaallah. Sempit dada kita ibu-ibu sekalian, sempit dada kita demi Allah kalau kita berbuat baik bukan karena Allah. Saya kira itu. Zaman sekarang Ustaz kan zaman transaksional Ustaz. Apa-apa dinilai. Terutama ya kalau ada musim pemilihan Ustaz. Ini juga, itu gimana Ustaz? Ya,
apa namanya, nanti diskusinya jadi melebar ya. Jadi bahwa apa namanya, ibu-ibu saat menentukan pilihan di TPS, begitu ya, ibu sudah coblos seseorang, lalu ibu juga sudah ambil duitnya, iya kan, 100.000, mungkin ada yang sampai 200.000. Setelah itu dalam 5 tahun berikutnya dia tidak menunjukkan kinerja yang baik, bahkan dia cenderung seolah-olah lupa kepada ibu yang telah memberi suara kepadanya sehingga dia terpilih. Iya toh? Maka apa namanya, ibu-ibu kecewa. Kenapa? Karena ibu nyoblos dia karena dia. Ibu nyoblos dia bukan karena Allah. Ibu nyoblos dia karena dia dan berharap sesuatu dari dia. Tapi kalau ibu menyoblos karena Allah, demi kebaikan bersama, maslahat bersama, tanpa meminta apa-apa dari yang bersangkutan, sungguh ini pilihan juga sesuai dengan ketentuan agama, maka insya Allah ibu tidak akan pernah kecewa. Menjadi jahat sekalipun dia, ibu tidak akan pernah kecewa. Kenapa? Karena saya memilih Anda bukan karena Anda, saya memilih Anda karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menyuruh saya memilih, karena Allah menyuruh saya memilih. Dan pilihan saya jatuh pada Anda bukan karena Anda, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Ustadz, kita harus jeda sejenak. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Ibu-ibu, kita sudah berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Trinur Zakaria dari Al-Hidayah, Kecamatan Dongali. Terima kasih atas penjelasannya Umi dan Ustadz. Berbicara tentang kebaikan, untuk dikenang dalam kebaikan memang mau bilang susah, bilang gampang tapi susah. Mengapa saya berbicara seperti itu? Karena begini Pak, dari kata ke kalimat, kemudian dari perilaku ke perbuatan sampai kita berbuat, itu memang kalau dipikir menurut dalam hati itu memang sudah ikhlas. Contohnya saya begini, mau memberikan atau berbagi. Kalau dalam berkata, sebaik mungkin untuk dikatakan, berperilaku, berbuat. Nah, sementara keikhlasan itu berbalik oleh penerima seperti tadi. Bisa-bisa dikatakan ria seperti itu. Yang kedua, dalam berbicara, kok dia aja yang tahu seperti itu, masih ada yang lebih tahu seperti itu. Ini yang penyakit di manusia, dalam lubuk hati manusia. Nah, sebagai pelaku, saya misalnya, mungkin apa yang trik harus mempertahankan saya agar tidak terpengaruh dengan kata dari penerima. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustadz. Kembali ke tadi, Ibu Ketua kan? Majelis Talim Al-Hidayah. Nah, Ibu Haji, jadi semua kita akan mengalami kekecewaan. Sebagai manusia yang punya fitrah ya, akan cenderung kecewa kita. Sekali lagi saya mau katakan, kalau kita berbuat satu kebaikan bukan karena Allah. Kalau kita saja awal niatkan kebaikan ini bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah semata, maka apapun yang terjadi setelah kita berbuat baik, apakah dia membalas kebaikan itu dengan kebaikan, atau dia membalas itu kebaikan dengan kejahatan, kita tidak akan pernah kecewa. Ya Bu ya. Jadi teruslah berbuat baik sampai ajal datang menjemput. Ya. Menjadi orang baik dan betul-betul orang baik.
berbuat baik bukan karena ingin dilihat sebagai orang baik, tapi karena memang kebaikan itu lahir dari hati yang ikhlas karena Allah. Karena mentaati perintah Allah. Kenapa? Karena Allah memang memerintahkan kita berbuat baik. Iya kan? Itu pertanyaan. Kenapa kita harus berbuat baik? Jawabannya karena Allah memerintahkan kita berbuat baik dengan niat ikhlas karena Allah. Kita berbuat baik bukan karena perintah pimpinan, bukan karena perintah orang tua, apalagi karena ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain lalu kita berbuat baik. Itu orang baik, namanya orang baik musiman. Kembali ke tadi, dia baik hanya 5 tahun satu kali. Ada yang begitu kan? Dia jadi dermawan, ada waktu-waktunya, nanti 5 tahun satu kali baru dia datang. Kan? Begitu. Apa yang dia maksud? Karena dia ingin mendapatkan sesuatu dari kita. Oke? Nah, siap-siap kita kecewa kalau kita juga punya pola berbuat baik yang sama. Atau keinginan berbuat baik dengan niat yang sama. Tujuan yang sama. Tapi kalau kita sekali lagi beramal, beribadah, berbuat baik, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah, whatever happens, apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah kecewa. Tapi Ustadz, kira-kira kalau kita memilih untuk menjaga keikhlasan kita, ini sedekah saya alihkan saja kepada orang lain deh. Begitu, saya tidak mau kasih sama dia lagi. Ya. Boleh tidak Ustadz? Kalau perbuatan baik itu berhubungan dengan pemberian, sedekah, ya dah? Maka ada kaidah lain yang mengatur. Memang yang pertama ini, sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang diberi kepada keluarga terdekat. Kenapa? Karena kelihatan kalau keluarga terdekat, insya Allah kita tidak akan pernah merasa terlalu kecewa lah. Kalaupun kecewa, ada kecewanya. Tapi tidak akan sekecewa kita bantu orang lain lalu dia membalas kebaikan kita itu dengan sedekah kita itu dengan perbuatan jahat. Itu. Yang kedua, sebaik-baik sedekah pemberian itu adalah kepada mereka yang sangat membutuhkan tapi tidak sedang meminta. Kenapa? Karena dia punya iman. Betul. Ini orang baik itu, kalau dia orang baik, dia tidak akan cenderung membuka tangan, dia akan bekerja. Dia butuh sekali uang, tapi dia tidak pernah meminta. Maka pemberian yang tepat kepada orang ini. Ya, artinya pemberian yang tepat, sedekah yang paling bagus itu diserahkan kepada orang yang sangat membutuhkan, sementara dia beriman. Dibanding ada orang susah, tapi jahat. Itu jahat dia. Boleh tidak halilio. Atau mohon maaf, ada orang yang kalau dia dapat penghasilan, dia kalau dia dapat uang dihabiskan pada belanja-belanja yang tidak sesuai syariah. Bukan hal primer begitu Ustaz ya. Iya, bahkan ada yang belanja haram kan? Iya. Beli pasang togel, dia beli mojito, iya kan? Nah, kalau ada orang begini lebih baik jangan disedekahkan. Kalau masih ada orang baik di kampung atau di lingkungan kita, serahkan itu sedekah kepada orang beriman, ya, yang dia sangat membutuhkan tapi dia malu meminta. Daripada ada orang yang kelihatan mungkin lebih susah, tapi dia justru kejahatannya lebih dominan. Kalau mau kasih kasihan apa dia ini doi, justru dia mau kasih habis dicap tikus misalnya ya. Jangan begitu. Nah, jadi itu kaidah yang mengatur ya, Ibu Nita. Cuma percayalah ya, setiap perbuatan baik selalu berbalas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin dan percaya, tidak ada kebaikan yang sia-sia. Ibu kan sering mendengarkan ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan barang siapa yang berbuat kebaikan, beramal soleh sekecil apapun kebaikan amal soleh, sekecil apapun, dia akan melihat balasannya di hari kiamat. Oke? Sebaliknya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga sekecil apapun kejahatan, ya kalau dia tidak tobat, kalau dia tidak istighfar, maka kejahatannya, keburukannya tetap akan dibalas. Perbuatan jeleknya itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Allah mengatakan, man jaa bil hasana falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, balasannya 10. Oke? Seterusnya masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Ini contoh lain.
perumpamaan orang yang bersedekah membelanjakan hartanya di jalan Allah karena Allah. Itu laksana seorang petani, perumpamaannya seorang petani menanam sebiji benih. Oke? Lalu dari satu biji benih itu menimbulkan 7 tangkai. Fi kulli sumbula mi'atu habbah. Pada setiap tangkai dari 7 yang tadi itu ada 100 biji. Dari 1 biji menumbuhkan 7 tangkai, di setiap tangkai ada 100 biji. Begitulah perumpamaan. Bahkan Allah mengatakan di akhir ayat, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah kemudian bisa saja melipat gandakan, mengganjar kebaikan itu dengan berkali-kali lipat kepada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya tidak ada kebaikan yang sia-sia. Demi Allah ibu-ibu, kalau ibu orientasikan perbuatan baik itu bukan karena manusia tapi karena Allah, pertama ibu tidak akan pernah kecewa dan semuanya dicatat oleh malaikat pencatat yang tidak pernah salah mencatat. Bahkan ucapan kita itu, setiap ucapan ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tidak ada perkataan yang meluncur sepatah kata pun sebagaimana perbuatan baik. Oke? Kecuali semuanya dicatat oleh malaikat pencatat di kanan dan di kiri kita raqibun atidun. Baik. Begitu ya? Ya, insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nurhayati dari Majelis Talim Uswatun Hasanah Desa Bong Meme, Kecamatan Dungalio. Seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ustadz, bahwa kita berbuat itu seharusnya berbuat karena Allah. Jangan berbuat hanya karena manusia. Nah, bagaimana kira-kira Pak Ustadz ketika ada sebuah hajatan, terus kita memberikan kayak amplop, baru itu ditulis nama. Nah, di mana letaknya kita memberikan karena Allah? Sementara ini kita berikan, kita tulis nama. Dan alhamdulillah saya selama ini memang tidak selama memberikan, kalau ada hajatan tidak pernah menulis nama. Itu yang pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sama dengan begini, apakah boleh kita memberi terang-terangan? Ya toh? Memberi secara rahasia maupun terang-terangan, dua-dua dibolehkan Ibu. Sirran wa alaniyatan. Tersembunyi maupun terbuka. Ya toh? Dan Nabi memberi contoh. Lebih sering Nabi memang memberi secara sirran, secara diam-diam. Tapi ada banyak kesempatan beliau juga memberi secara terbuka, orang banyak lihat, begitu. Bukan karena dinilai orang-orang itu, bukan. Tapi karena ingin memberi keteladanan. Memberi contoh. Ya. Ayolah berbuat baik sebagaimana Nabi. Ayolah berbuat baik sebagaimana sahabat. Ayolah berbuat baik sebagaimana orang tua kita, kakek nenek moyang kita dulu, mengutiombu omok molu dan seterusnya. Orang ini sudah berbuat ini, kan kita kan sering melihat orang-orang berbuat baik. Bukan agar perbuatan itu kita nilai, kita boleh berbuat baik di hadapan semua orang, tapi kita sendiri jangan pernah mengorientasikan perbuatan itu kepada orang yang sedang menyaksikan. Tapi ini semata-mata lillahi ta'ala. Jadi ibu silakan tulis amplop, tidak ada masalah. Begitu. Asal ibu jangan bilang, buka ke sana kita amplop lebih besar DP isi. Tidak usah sampai begitu. Boleh tulis, tidak ada masalah. Apalagi kalau sudah jadi tradisi, boleh. Tradisi, jadi niat itu bukan di amplopnya, tapi di hati. Saya nulis ini bukan karena ingin mendapatkan pujian dari orang itu, atau nanti saat saya berhajat, orang itu akan membalas dengan jumlah yang sama. Jangan begitu. Ya, semua ini agar kemudian menjadi teladan bagi orang-orang yang jadi sirran wa alaniyatan, tidak ada masalah. Terang-terangan maupun sembunyi, bismillah saja. Cuma kalau ditanya mana yang lebih utama yang tersembunyi. Oke? Oke. Baik, insya Allah bisa dipahami Ibu ya. Selanjutnya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masti Nur Kamiden dari Majelis Talim Al Hidayah Desa Dungalio, Kecamatan Dungalio. Pertanyaan saya, bisakah kita membantu atau menolong seseorang dengan uang titipan?
Uang titipan maksudnya? Maksudnya misalnya saya Bukan uangnya ibu. bukan. Orang lain pe uang yang dititip ke ibu. Iya, Uang kas misalnya kayaknya gitu. uang kas ya. Uang kas. Oke. Jadi berkenaan dengan jabatan ibu sebagai bendahara. Oke. Karena kalau ibu bukan bendahara, ibu tidak mungkin megang uang, ya kan? Karena tidak ada kepastian orang itu mau menggantinya kapan, sementara uang ini selalu dibutuhkan misalnya ya oleh organisasi, maka pilihan untuk meminjamkan uang titipan itu, meminjamkan kepada orang lain, itu bukan pilihan yang bijak. Kalau ibu tidak punya kemampuan secara pribadi, uang pribadi maksudnya jangan. Jangan. Tapi jangan juga diikuti dengan pernyataan. Sama dengan orang berbuat baik lalu dia ikuti dengan ucapan. Uang Jawa ubu tidak lo. Nanti tidak boleh, ya, Ibu ya. Atau ibu soalnya nak bakasi kok ibu veto lagi pada dia. Dulu pepehu, dia mencari ke sana, mau apa namanya? Soalnya nak bakasi, ibu tidak memberi tapi ibu ikuti dengan kata-kata menyakitkan. Sedangkan memberi dengan ucapan yang menyakitkan perasaan si penerima, maka itu nol di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi tidak memberi, ada bajalo-jalo sedikit. Nah, pokoknya belum ada. Jadi saya belum bisa membantu. Insya Allah di kali-kali berikut Allah mudahkan saya bisa membantu. Itu aja, saya kira ya. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulin R. Hasan, anggota Majelis Taklim Uswatun Hasanah, Desa Bongomeme, Kecamatan Dungalio. Pertanyaan saya begini Pak Ustadz, ini menyangkut sosmed, sosial media. iya, sosial media, FB lah begitu. Yang lagi tren sekarang itu kan TikTok. Nah kita hampir semua ibu-ibu itu mainnya di FB, di sosmed. Nah mohon tips dari Pak Ustadz, kira-kira bagaimana kami sebagai ibu-ibu yang hobinya TikTok, hobinya live, kira-kira bagaimana itu Pak perbuatan kami, apakah tidak dipandang ya sesuai agama lah begitu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah seorang muslimah bermedsos ria? Bolehkah seorang muslimah membuka dan menggunakan akun media sosial, Facebook, TikTok, Instagram dan lain sebagainya? Boleh. Karena memang tidak ada larangan. Al-aslu fil asya'i al-ibaha. Itu hukum asal, segala sesuatu boleh. Hatta yaqumat dalilu ala khilafi. Sampai ada dalil yang menyelisihi. Sampai ada dalil yang tidak membolehkan. Selama tidak ada dalil yang melarang, boleh. Ya tak? Jadi ibu boleh posting. Ibu kalau posting yang bagus-bagus, ibu berpahala. Oke? Jadi berbuat baik bukan cuma di dunia nyata yang berpahala. Di dunia maya, internet, media sosial, sepanjang ibu niatkan itu, acara ini ditonton oleh sekian juta orang, ya, lalu pemilik akun ini atau TVRI, keluarga besar TVRI yang kita banggakan ini, memposting niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menebarkan kebaikan, menjadi pelajaran bagi orang yang menonton, maka pahalanya luar biasa. Oke? Sebaliknya ibu kalau berposting ria, lapas jilbab, pakai yang ketat-ketat, lalu bergoyang-goyang, ada musik. Halo? Tujuannya apa Bu? Apa manfaat? Apalagi paituannya tidak suka begitu. Melalaikan kewajibannya. Ibu, dandan ibu sudah berlebihan. Lalu ibu dandan itu bukan cuma pakai di luar rumah, ibu posting lagi. Ibu posting dan bukan cuma orang di tetangga yang lihat, bahkan sampai di Amerika orang lihat. Iya kan? Pertanyaannya untuk apa itu Bu? Halo? Ibu pakai yang pendek-pendek. Untuk apa Bu? Nah itu dosa Bu ya. Dosa. Ibu sudah sengaja melepas hijab. Apalagi sampai ada posting
mencaci, memaki, bicara kasar, na'udzubillah. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Terus kita harus jeda sejenak. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Sudah ada pertanyaan masuk di live streaming YouTube dari Pak Adil Lahabu. Assalamualaikum Ustadz. Mana yang terlebih dahulu berbuat baik kepada saudara atau sama orang lain? Ini tadi Ustadz sudah ya Ustadz ya. Pak Adil Lahabu mungkin bisa diputar ulang siaran yang tadi. Kemudian masih dari Pak Adil Lahabu, Ustadz. Ketika niat kita untuk menegur dengan baik-baik terhadap seseorang, tapi orangnya itu sombong Ustadz, apakah orang tersebut harus kita hindari? Mungkin tidak mau menerima saran tadi. Ya, ya kalau ada orang sudah niat kita baik, menasehati, caranya juga baik, lalu orang itu justru tidak menerima, bahkan kemudian balik memusuhi kita begitu, maka ya pertama jangan pernah berniat untuk berhenti menyampaikan nasihat kepada orang itu. Oh, memang ada sesuatu yang keliru sama orang itu. Sama halnya dengan Nabi kita dan para sahabat ya sallallahu alaihi wasallam dan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Itu masyarakat yang dihadapi masyarakat yang begitu. Dinasihat, niatnya karena Allah, ya tak? Nabi Muhammad dan para sahabat nih, niatnya karena Allah, cara juga cara yang bagus, tidak kasar menyampaikan, tapi penerimaannya bahkan justru berbalik menjadi musuh, ya. Bahkan Nabi dan para sahabat mau dibunuh, peperangan sekian kali pun terjadi kan? Itu karena bukan karena salah menerapkan pola dakwahnya, tapi karena orang-orang ini memang kebal. Sudah bebal otaknya, perilakunya juga buruk, memang penjahat-penjahat. Dia dulu di masyarakat di Arab di Makkah dan sekitarnya dikenal sebagai masyarakat jahiliyah. Gitu? Bukan cuma pengetahuannya yang jahil, yang tidak berpengetahuan, tapi bahkan perilaku. Sebetulnya mereka itu orang-orang pintar. Ya, tapi kemudian kejahatannya juga luar biasa. Bahkan Nabi Muhammad dan para sahabat dimusuhi begitu. Maka jangan pernah gentar Pak Adil Lahabu, tapi jangan pernah memusuhi, ya. Hanya karena dia tidak menerima sekali kita ceramah atau sekali kita nasihat dia tidak terima, jangan pernah tidak lagi menasehati. Ya, dakwah itu adalah kewajiban kita sepanjang hidup. Ya, jangan kita buru-buru mau terima hasil. Pokoknya habis saya nasihati, besok dia berubah. Tidak begitu. Tidak begitu. Ya kan? Dakwah itu mesti disertai dengan kesabaran. Karena yang merubah dia nantinya bukan kita. Ya, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa mendatangkan hidayah. Bukan engkau yang memberi petunjuk kepada keluargamu sekalipun. Kepada orang kau cintai sekalipun, ayahmu kah itu, ibumu kah itu, anak kandungmu kah itu, saudaramu, bahkan apalagi cuma tetangga dan sahabat teman. Keluarga yang dekat denganmu saja, engkau tidak akan sanggup memberi hidayah. Walakinnallaha yahdi man yasha. Allah lah yang memberi hidayah. Tugasmu hanya mengingatkan, tugas kita hanya menasehati. Niat karena Allah, cara menasehati juga sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Sudah begitu kita lakukan, belum berhasil, ya jangan pernah putus asa. Karena hasil memang bukan urusan kita. Allah tidak tanya hasil, yang Allah lihat perbuatan kita. Mengingatkan tidak kita, menasihati tidak kita. Kita biarkan saja mereka itu bagaimana. Itu yang Allah lihat, bukan soal hasilnya. Kenapa? Karena hasil Allah yang kendalikan. Oke? Baik. Begitu. Kalau bisa bermanfaat Pak Adil Lahabu, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Jirlin Abunga. Ustadz, bila kita memberikan kepada seseorang melalui orang lain, kemudian kita berkata tolong bilang jangan
Kemudian tolong bilang, jangan bilang ini dari saya, tetapi dari hamba Allah. Bagaimana itu Ustadz? Tidak ada yang salah ya. Iya, Tidak ada yang salah di sini. Ya, ini pemberian saya. Tolong diantarkan ke panti asuhan A. Ya. Oke? Saya tidak ada waktu datang ke situ secara langsung. Tolong pemberian saya titip ke Anda, tapi jangan bilang ini dari saya. Kalaupun mereka tanya ini dari mana, bilang saja dari hamba Allah. Tidak ada yang salah. Itu memberi secara diam-diam, secara rahasia. Menyembunyikan pemberiannya. Tidak mengumumkan, tidak mengekspos. Tidak taruh-taruh di medsos misalnya. Walaupun menaruh di medsos juga tidak dilarang. Karena itu sekali lagi seperti yang saya bilang, sirran wa alaniyatan, dua-duanya ada tuntunannya. Dibolehkan. Baik. Insya Allah bermanfaat Ibu Jurlin Abunga. Kembali ke ibu-ibu yang ada di studio. Ada yang bertanya, silakan Bu. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja ya pertanyaan. Kita akan melakukan perbuatan-perbuatan baik ataupun amalan-amalan baik itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan saya, apakah amalan-amalan baik itu bisa menghapuskan amalan-amalan yang tidak baik yang pernah dilakukan? Terima kasih. Masya Allah. Baik. Setiap orang punya masa lalu. Ya. Ustaz. Ibu bertanya sekaligus menjawab pertanyaan ibu. Betul. Apakah amal baik itu bisa menghapus amal yang betul sekali? Ya, Quran dan teks-teks hadis juga menyebutkan iringi ke perbuatan jahatmu dengan perbuatan baik. Kenapa? Karena perbuatan baik dapat menghapus kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Ibu ya. Jadi kalau ibu mau bertobat, misalnya ibu, Ustaz saya ini banyak dosa, kesalahan saya luar biasa. Saya punya masa lalu yang hitam, pekat, gelap, begitu. Ibu, ketika ibu mau kembali kepada Allah dan Nabi mengatakan innallaha yuqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah tetap menerima taubat hambanya, ya, sekelam apapun masa lalunya, seburuk apapun kehidupannya, ya, sejahat apapun dia di masa lalunya, sepanjang dia mau taubat dan istighfar, aku ampuni dosanya, aku maafkan kesalahannya. Dan manifestasi dari orang taubat, bukti nyatanya adalah dia selalu berbuat baik. Maka perbuatan baiknya itulah yang menghapus kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Ibu puasa bisa menghapuskan dosa masa lalu. Ibu berhaji berumrah, sudah pernah berhaji berumrah Bu? Nanti daftar di saya juga tidak apa-apa Ibu ya. Nah, Ibu insya Allah Ibu begitu Ibu haji umrah, lalu Nabi mengatakan al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma, ya. Misalnya umrah yang satu yang ibu lakukan lalu ibu tambah umrah berikutnya, umrah di antara keduanya itu dua umrah itu menggugurkan dosa di antara keduanya. Jadi kesimpulannya kebaikan insya Allah di antara manfaatnya adalah menghapuskan dosa dan kesalahan. Masya Allah. Betul sekali Bu. Tapi kalau seandainya niatnya beriringan Ustadz, berbuat jahat iya, berbuat baik juga iya Ustadz. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, karena pada saat kita berniat dan niat itu kita laksanakan, niat perbuatan jahat ya, maka kemudian pada saat itu kita dinilai sebagai pendosa dan kita tidak tahu kapan kita meninggal. Saat kemudian kita berbuat dosa itu datanglah malikil maut, tibalah ajal kita, maka kita su'ul khotimah. Ya, betul. Begitu. Jadi kita tetap berusaha istiqomah bahwa tetap ada keliru-kelirunya, biasa itu. Ustaz saya sudah tobat tapi tiba-tiba kepleset lagi. Iya, salah lagi, tapi saya tidak berniat untuk melakukan itu. Begitulah manusia. Al-insanu mahalul khata'u wa nisyan. Manusia adalah gudangnya, tempatnya salah dan lupa. Kita ini manusia, makanya kita disebut sebagai manusia, pelupa. Al-insan itu tempatnya salah dan lupa. Bahwa setelah kita tobat, kita berbuat salah lagi. Bukan kesalahan yang kita sengaja, begitu ya. Dan itu berulang-ulang kita lakukan, maka insya Allah tetap Allah membuka tangannya, menerima tobat dan permohonan ampun kita. Tidak ada masalah. Asal kita tidak berniat menjadi orang jahat, dan mau menghabiskan sepanjang hidup kita pada perbuatan dosa dan kejahatan. Insya Allah tetap taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Baik, selanjutnya masih ada yang bertanya Bu. Silakan Bu.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfantari Lasena dari Majelis Taklim Uswatun Hasanah, Desa Bungo Meme, Kecamatan Dungalio. Langsung pada pertanyaan Ustadz, ini tentang sedekah subuh. Jadi saya Sedekah bingung. subuh? Iya, sedekah subuh. Di saat kita menyalurkan sedekah itu, siapa yang lebih berhak mendapatkan sedekah tersebut? Terima kasih. Sedekah di subuh hari. Ya. Heeh. Oke, Mike, Bu. Ya, setelah sholat. Iya, setelah sholat. Kita akan menyisihkan 1.000, 2.000, itu kan mungkin dilakukan kita setelah Mengerti, sholat. mengerti, mengerti. Ibu, kalau sedekah ibu jumlahnya sesuai yang ibu niatkan untuk dibagikan kepada sejumlah orang, dan sejumlah orang itulah yang ada di dalam masjid, maka mereka lah yang berhak menerima. Yang paling, kalau ibu tanya siapakah yang paling berhak, mereka yang sholat subuh itu dari kalangan orang-orang yang tidak berkemampuan. Tentu kalau Pak Bupati ada sholat subuh di situ, Pak Bupati tidak menerima ya. Atau ada anggota DPR, ada pejabat, ada macam-macam ya. Ada orang-orang susah di situ, itu bantu. Ya, bantulah. Dengan sedekah. Itu berupa makanan apa? Ini sedekah subuh yang di rumah, saya menyediakan mungkin Celengan satu. gitu. Iya, yang Sedekah dalam bentuk uang maksudnya? iya, dalam bentuk uang. Ah. Jadi mungkin dalam satu seperti tabungan begitu. Biasa Jadi dikeluarkan seminggu sekali atau Tidak. sebulan sekali? sampai sekarang belum dikeluarkan karena itu kan mungkin cuma hanya 1.000, 2.000, 5.000, mungkin cuma hanya menyisihkan, dan itu dilakukan insya Allah setiap hari. Nah, saya bingung. Ini insya Allah akan tiba saatnya akan disalurkan. Siapa yang paling utama untuk berhak Oh, mendapatkan? jadi sedekahnya dilakukan di subuh hari. Iya, setelah subuh. Oh, maksudnya Di rumah orang yang di memberi sedekahnya di subuh hari. Bukan distribusinya di subuh hari, bukan? Bukan. Oh, ya apa namanya? Oke, jadi ini kan gabungan dari sedekah banyak orang, maka ibu bikin skala prioritas, ya. Tentu yang paling utama fakir, orang-orang fakir lah, ibu ya, orang-orang fakir tapi tidak jahat begitu ya. Sebab kalau ada 2 orang fakir, satu baik, satu jahat, maka prioritas orang yang baik. Khawatir kalau orang fakir tapi dia jahat, nanti sedekah yang kita bagikan ke dia, nanti dia tidak manfaatkan untuk kebaikan. Justru untuk kejahatan. Yang kedua orang miskin. Oke? Yang ketiga, ya ada janda-janda. Ya? Kalau di sini tidak ada janda kan? Oh, tetap ada juga ya. Tapi kategorinya fakir miskin juga. Anak-anak yatim. Ya Bu ya. Intinya orang-orang yang tidak berdaya secara ekonomi, itu ibu bantu. Bantulah dengan sedekah itu. Nanti bicarakan, musyawarahkan dengan anggota atau panitia yang mengumpul sedekah subuh itu. Baik. Gitu. Insya Allah bermanfaat Ibu. Ustadz, kita sudah ada di penghujung acara. Mohon memberikan closing statement ditutup dengan doa. Pemirsa sekalian, khususnya ibu-ibu yang ada di studio, dari Al-Hidayah Dungalio dan Uswatun Hasanah Bungo Meme. Pilihan itu hanya ada satu dari 2 pilihan ya. Kita mau jadi orang baik atau jadi orang jahat. Dan setiap pilihan tentu ada konsekuensi. Kalau kita memilih menjadi orang baik dan terus istiqomah dalam kebaikan sampai ajal menjemput, maka insya Allah, ya, insya Allah tempat kembali kita adalah sebaik-baik tempat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita memilih jalan keburukan, menjadi orang jahat, dan mau tetap konsisten sampai ajal menjemput, dan betul saja itu terjadi, maka seburuk-buruk tempat kembali kita adalah neraka, begitu ya. Maka marilah ya kita bermohon pada Allah Subhanahu Wa Taala hari ini sekarang ini di studio, dan setelah kita pulang ibu juga konsisten berdoa agar Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan. Ya Bu ya. Sekali lagi, berbuat baik itu sebetulnya gampang sekali. Menjadi orang baik itu juga gampang. Yang agak sulit itu konsistensi kita terus berbuat baik sampai ajal menjemput. Karena ini setan itu selalu datang berbisik, ya toh? Sekali ini saja, sekali ini saja, sekali ini saja. Akhirnya kemudian menjadi ketagihan dan seterusnya. Mari sama-sama kita akhiri dengan bermunajat, bermohon
berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya rabbana aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ighfir lana dhunubana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa ant subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Dawahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas waktunya Ustadz. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Ustadz Aziz Ali. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir di studio. Juga pemirsa di rumah, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Umi Hita pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati, Alhamdulillah. Alhamdulillah, damai di hati.